Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, mungkin kita sudah masuk pada rumor transfer lagi gitu ya, yang memang sudah ditunggu-tunggu dan sudah banyak banget ditanyakan apakah Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru lagi dan kapan gitu ya akan datangnya. Nah, insya Allah lah di video kali ini kita akan sedikit memberikan harapan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman Boboto semua. Tapi sebelumnya kita juga ucapkan selamat kepada 4 pemain Persib walaupun beda generasi gitu ya. 2 untuk pemanggilan ke timnas senior dan 2 untuk pemanggilan ke timnas U23. Untuk yang U23 dulu ada Kakang dan Robby Darwis yang mana dipanggil lagi untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah gitu ya, atau Piala pokoknya U23 mulai dari bulan September awal itu sudah dimulai 1 September sampai dengan 10 September kalau nggak salah. Jadi ya ada kualifikasi di situ. Kakang dan Robby kembali dipanggil dan harus melakukan TC di Sidoarjo dari mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Jadi setelah menghadapi PSIM Jogja, Robby dan Kakang sepertinya langsung melanjutkan ke Sidoarjo, jadi tidak pulang ke Bandung dulu gitu ya untuk ya skemanya teman-teman. Namun yang satu lagi alhamdulillah kita juga mengucapkan kepada Beckham Putra untuk pemanggilan ke timnas senior, dan juga oleh Patrick Kluivert dipanggil juga satu lagi sang El Capitano, yaitu Mark teman-teman. Jadi di timnas senior Mark sudah kembali dipanggil, namun ya ini bukan laga resmi timnas Indonesia, hanya FIFA Matchday ya. Mudah-mudahan jika penampilannya nanti mengesankan ya, siapa tahu bisa diajak kepada ajang resmi gitu ya, lanjutan kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober mendatang. Nah, jadi bulan September besok ini banyak agenda, kan agenda BRI Super League juga dihentikan dari awal September, dan Persib juga akan memulai laga lagi pada tanggal 12 September gitu ya, langsung menghadapi Persebaya Surabaya. Jadi setelah laga menghadapi Borneo tanggal 30 Agustus, Mark dan juga Beckham Putra langsung terbang ke Surabaya untuk mengikuti FIFA Matchday ini gitu ya. Jadi nanti timnas Indonesia senior akan menghadapi Lebanon dengan Kuwait kalau nggak salah dalam Matchday ini atau FIFA Matchday ini untuk mengasah kemampuan, karena untuk kualifikasi Piala Dunia nanti akan menghadapi tim Timur Tengah, tentu saja Arab Saudi dan timnya Franz Putros teman-teman, yaitu timnas Irak gitu ya. Jadi ya mungkin PSSI juga memikirkan ya sudah sesama tim Timur Tengah, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif untuk timnas senior Indonesia ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan kita lolos lah untuk Piala Dunia tahun 2026 tahun depan gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga teman-teman sampailah pada masanya yang ditunggu-tunggu, yaitu kedatangan pemain baru. Nah, ini sebetulnya pernah kita bahas 2 minggu yang lalu, namun waktu itu karena kondisinya teman-teman juga sedang tidak fokus, atau teman-teman juga masih maknya sih gitu ya. Jadi masih banyak tanda tanya karena waktu itu juga Persib sedang menjalani TC, lalu juga akan menghadapi laga internasional. Jadi ya sudah dilupakan dulu pemain barunya. Nah, ternyata teman-teman untuk Persib ini sudah bergerilya gitu ya untuk manajemen Persib Bandung beserta Bojan Hodak. Karena begini, waktu 2 minggu yang lalu kita pernah bahas mengenai jika seandainya Persib Bandung lolos untuk ACL 2, ini kemungkinan ya akan menambah slot
kuota pemain asingnya. Namun kenapa masih belum ditambah? Nah, ini juga sedang melihat situasi dan kondisi terbaru teman-teman, yang mana apakah tim-tim lain juga akan memanfaatkan atau tidak gitu ya. Kalau rata-rata tim Liga 1 tidak memanfaatkan 11 pemain asing atau hanya 8 atau 9 gitu ya. Nah, Persib sepertinya akan sedikit menahan gitu ya untuk tidak menambah pemain. Namun di sini juga di sisi lain Bojan Hodak sedang melihat juga waktu itu penampilan para pemain asingnya, apakah memang sudah sesuai ekspektasi atau belum. Dan ternyata ketika liga dimulai ya mungkin agak sedikit di luar ekspektasi gitu ya teman-teman, dengan pemain asing yang Bojan Hodak pilih sendiri. Nah, ini juga setelah lolos kualifikasi ACL 2 dan sekarang masuk grup gitu ya, fase grup, yang mana lawan-lawannya juga sudah kita ketahui, ada dari klub Malaysia, klub Singapura, klub Thailand gitu. Jadi nggak jauh-jauh lah jaraknya juga, sehingga tidak terlalu lelah untuk kebugaran pemain. Nah, ini juga Bojan Hodak sepertinya akan fix teman-teman. Sekali lagi Bojan Hodak sudah fix, apalagi dengan kekalahan dengan Persijap kemarin, akan meminta pemain baru dan akan diiyakan gitu ya oleh manajemen Persib Bandung, akan segera diiyakan. Dan ya insya Allah teman-teman, katanya minggu depan kita sudah ada Wilujeng Sumping lagi. Nah, Wilujeng Sumping ini yang menarik nih, siapakah kira-kira, pemain asingkah atau pemain lokalkah, atau berapa jumlahnya jika ingin memanfaatkan jumlah kuota pemain asing. Kan tersisa 2 kuota nih, apakah 2 atau 1 teman-teman. Nah, kemarin juga kan sempat yang ya sharing di sini gitu ya, beberapa bobotoh menyatakan udah atau beli yang sekalian bagus gitu ya, walaupun mahal, jadi 1 aja cukup. Nah, tapi kemarin juga kita bahas ya, kemarin kata Kang Aditya kan, untuk posisi apa kira-kira yang kemarin terlihat keropos atau memang ya posisi yang paling urgent gitu ya di Persib Bandung ketika dikalahkan oleh Persijap Jepara. Nah, disitulah kemungkinan yang akan ditambal teman-teman. Jadi kalau hanya 1 pemain asal lebar walaupun harganya mahal gitu ya. Nah, ini ada 1 pemain yang memang harganya mahal, dan ya kira-kira ini sesuai dengan budget Persib atau sesuai dengan keinginan Bojan Hodak atau bagaimana, atau hanya sekedar rumors. Yang pertama ada Aaron Collins teman-teman. Nah, ini Aaron Collins ini memang katanya ya pemain asal Wales gitu ya. Ya kalau memang jadi, ada temennya kan satu negara dengan Adam Prisbeck gitu ya, satu negara dari Wales teman-teman, dan usianya juga 28 tahun. Seringnya bermain di Liga Inggris Raya lah gitu ya. Jadi sekarang pun ya bermain di Liga Inggris Raya. Nah, namun untuk pertanyaannya, apakah memang Aaron Collins yang akan direkrut Persib Bandung dengan harga pasaran market value-nya sekarang masih lumayan awis pisan gitu ya, 17 M-an. Nah, apakah memang itu atau bukan? Sedangkan posisinya Aaron Collins ini bisa di sayap, katanya bisa juga sebagai seorang striker, tapi lebih banyak seorang striker. Nah, memang Persib ya striker ini sering dibahas oleh Bojan Hodak gitu ya, sering dikeluhkan lah. Untuk striker Persib saat ini masih belum bisa finishing touch-nya oke gitu ya, lalu juga masih belum padu lah sesama strikernya. Apakah memang akan ditambah lagi atau tidak? Ya salah satu poinnya itu dari awal bulan dulu juga kita pernah bahas bahwa lini penyerangan Persib sepertinya agak sedikit harus ditambah. Nah, apakah memang ini orangnya atau bukan? Namun sayangnya teman-teman, langsung saja kita bocorin ya, punten pisan, bukan mengurangi rasa kecewa yang sudah mengharapkan atau yang sudah harap-harap jadi gitu ya. Namun sepertinya bukan Aaron Collins teman-teman, sekali lagi bukan Aaron Collins yang memang diisukan atau dirumorskan ke Persib Bandung. Jadi itu hanya sebatas rumor, sudah terpatahkan lagi ya, insya Allah lah. Di sini bukan ajang untuk benar atau tidaknya ya, kita hanya ingin meluruskan saja biar teman-teman juga tidak terlalu
terbawa arus, ya terbawa arus lah kalau memang kesini gitu. Nantinya kan ketika nggak jadi kecewa, padahal mah ya memang tidak pernah berniat merekrut pemain tersebut gitu. Jadi Aaron Collins ini yang pertama kenapa tidak jadi, ya memang dari regulasi I-League juga operator liga kita maksimal di Liga Eropa atau Inggris Raya ini maksimal banget untuk kasta ketiga baru boleh masuk bermain di kita. Nah, Aaron Collins ini bermain di kasta keempatnya gitu ya teman-teman di Liga Inggris. Jadi ya nama klubnya Decadons gitu kalau nggak salah ya. Jadi ya pokoknya di kasta keempat lah. Nah, ini nggak masuk. Yang pertama itu teman-teman tidak memenuhi regulasi. Yang kedua, harga market value walaupun masih mungkin ada human errornya gitu ya, atau ya ada harga yang tidak sesuai, tapi ya ini harga 17M di market value saat ini itu luar biasa gitu ya. Persib walaupun punya uang segitu, saya sih masih yakin tidak akan dibeli karena masih banyak hal yang penting lah teman-teman untuk berbagai hal gitu ya. Apalagi saat ini kan kita ingin punya ini punya itu gitu ya. Jadi ya saya pikir tidak hal yang memang akan menghambat untuk mendatangkan Aaron Collins teman-teman. Lalu yang selanjutnya, nah ini juga penting, ternyata masih punya kontrak katanya di klub lamanya, sehingga ya kalaupun ditebus ya lumayan juga gitu ya, belum nanti biaya ininya, biaya itunya dan lain sebagainya. Jadi ya saya pikir agak sedikit berat lah untuk Persib Bandung merekrut seorang Aaron Collins. Dan keempat adalah ya memang Persib Bandung tidak pernah mengincar pemain ini teman-teman, makanya ketika booming gitu ya, ya kita diamin dulu aja, maksudnya ya lihatlah seberapa besar gitu ya animo Boboto, apakah setuju atau tidak setuju. Ya ternyata banyak juga yang terbawa arus gitu, makanya sekarang kita cari pembenaran saja di sini gitu ya. Aaron Collins tidak benar akan ke Persib Bandung, jadi sudah dihapus saja namanya dari bursa transfer atau bursa rumors di Persib Bandung ini teman-teman. Nah itu untuk informasi terbaru mengenai rumors. Namun pemain yang akan didatangkan adalah pemain asing ya teman-teman. Pemain lokal sudah kita infokan jauh-jauh hari bahwa untuk yang berkualitas susah karena liga sudah dimulai. Kemungkinan kalaupun ada pemain lokal peminjaman lah gitu ya, dengan opsi pinjaman teman-teman. Tapi ini juga masih abu-abu lah. Nanti kalau memang sudah menguat infonya kita infokan lagi. Tapi yang jelas pemain yang akan didatangkan minggu depan ya pemain asing gitu ya. 1 atau 2 sepertinya Persib akan memaksimalkan kuota jumlah pemain asing yang dimiliki. Jadi ya kalau ditanya 1-2, kita sih dapat infonya 2 gitu ya teman-teman, 2 pemain asing yang akan datang. Dari mana ditunggu kabar update selanjutnya, tapi yang jelas manajemen sudah menyiapkan dananya, tidak ada masalah katanya. Bojan sudah oke, manajemen sudah oke, tinggal prungna lah, ditunggu dulu. Jadi sekarang sedang merampingkan atau merampungkan dokumen-dokumennya, sehingga kalau datang ke Persib Bandung sudah siap berlatih gitu ya, bahkan sudah siap bermain karena tidak ada waktu lagi. Jadi mudah-mudahan ini bukan panik buying, bukan pembelian yang secara mendadak gitu ya, sudah difikirkan matang-matang karena penutupan bursa transfer untuk BRI Super League ini tanggal 31 Agustus teman-teman. Jadi ya masih ada waktu kurang lebih 2 mingguan lagi gitu ya. Tapi insya Allah lah minggu depan sudah bisa ada di Bandung pemain barunya. Karena untuk pendaftaran pemain asing atau pendaftaran pemain yang akan didaftarkan di ACL 2 itu maksimal 12 September. Jadi ya Persib harus mengikuti regulasi di domestik di dalam negeri, lalu mendaftarkan pemain siapa saja yang akan didaftarkan di ACL 2 gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lah, kita doakan Bojan bisa menentukan pilihannya secermat mungkin gitu ya. Posisinya
Ya samalah dengan kata manajemen, kata Kang Aditya ya, posisi yang urgent kemarin sepertinya itu akan ditambal gitu teman-teman. Itu ya, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.